keberhasilan dalam bisnis modern, perusahaan perlu memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kebutuhan informasi dan proses pengambilan keputusan bagi para manajer dan profesional bisnis. Pada materi ini akan dijelaskan lebih mendalam cara pencapaian tujuan tersebut melalui berbagai jenis informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi lainnya. Fokus utama adalah pada peran internet, intranet, teknologi berbasis web yang telah memperkuat sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bisnis. Tingkat pengambilan keputusan manajerial tetap ada, namun ukuran bentuk dan partisipasinya terus beradaptasi sesuai dengan perkembangan struktur organisasi yang lebih fleksibel saat ini. Oleh karena itu, teknologi informasi dalam organisasi yang berhasil harus mampu mendukung berbagai tingkat pengambilan keputusan manajerial ini. 1. Manajemen strategis. Dewan direksi dan eksekutif puncak menetapkan tujuan strategi dan kebijakan perusahaan sambil memantau kinerja dalam lingkungan bisnis yang dinamis. 2. Manajemen taktis. Manajemen taktis adalah manajer, unit bisnis, dan tim independen membuat rencana dari anggaran jangka pendek hingga menengah, sambil mengelola sumber daya dan mengawasi kinerja subunit seperti divisi ataupun tim proyek. Yang ketiga, manajemen. Operasional manajer dan tim merencanakan tugas-tugas jangka pendek, mengelola sumber daya, dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur serta anggaran. Decision Support System adalah sistem informasi berbasis komputer yang memberikan dukungan informasi interaktif kepada manajer dan profesional bisnis dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan sistem pendukung keputusan atau DSS memanfaatkan 4 elemen utama untuk mendukung keputusan bisnis yang semi terstruktur. Yang pertama ada analytical models, yang kedua ada spesialisasi database, yang ketiga ada decision makers on insight and judgment, dan yang keempat ada interactive computer based modeling process, di mana sistem pendukung keputusan DSS ini mencakup proses pemodelan analitis interaktif yang terbagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama adalah what if analysis, yang itu artinya mengeksplorasi hasil yang mungkin terjadi jika variabel tertentu diubah. Yang kedua ada sensitive analysis, yang mana mengukur dampak perubahan variabel pada hasil keputusan. Yang ketiga ada goal seeking analysis, yang mana menentukan input yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat ada optimisasi analisis, yang mana mengidentifikasi solusi sosial terbaik dengan memaksimalkan atau meminimalkan variabel tertentu. Sedangkan pengertian dari sistem informasi eksekutif adalah mengintegrasikan berbagai fitur dari sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Pada awalnya, AIS ini berfokus pada untuk memenuhi kebutuhan strategis dari eksekutif senior dengan memberikan mereka beberapa akses langsung terhadap data penting terkait faktor keberhasilan utama perusahaan yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Portal informasi perusahaan adalah antarmuka web yang menggabungkan MIS, DSS, EIS, serta teknologi lainnya untuk menyediakan akses bagi pengguna internet ataupun extranet tertentu ke aplikasi dan layanan bisnis internal lainnya. Aplikasi internal yang tersedia melalui API cukup mencakup akses email, situs proyek, forum diskusi, layanan mandiri, layanan sumber daya manusianya, dan berbasis sistem pendukung dan manajemen pengetahuan. Teknologi kecerdasan buatan atau AI diterapkan dalam berbagai bidang untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer dan profesional bisnis di berbagai perusahaan. Tujuan dari AI adalah menciptakan komputer yang dapat meniru kemampuan berpikir serta fungsi fisik manusia seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, gerakan, bicara, dan lain-lain. Fokus utamanya itu apa? Fokus utamanya itu meniru proses mental manusia, termasuk dari penalaran, pembelajaran, pemecahan masalah. AI juga dapat dibagi menjadi 3 area utama. Yang pertama adalah ilmu kognitif, yang mana fokusnya itu pada pengembangan sistem yang meniru kemampuan berpikir manusia, seperti pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada robotika. Robotika mencakup pembuatan dan pengembangan robot
robot yang dapat berinteraksi dengan dunia fisik, melakukan tugas-tugas fisik dan merespon lingkungan secara mandiri. Antarmuka yang ketiga, ada antarmuka alami, yang mana ini menyangkut pengembangan cara-cara alami bagi manusia untuk berinteraksi dengan komputer, seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, dan pengelolaan juga beberapa aplikasi kecerdasan buatan yang membantu perusahaan. Yang pertama ada jaringan saraf atau disebut juga encoding neural network, yang mana ini adalah sistem yang meniru struktur neuron otak untuk mengenali pola dalam data. Yang kedua adalah sistem logika fusi, yang mana ini menggunakan aturan perkiraan untuk menangani masalah dengan data yang tidak lengkap atau ambigu. Yang ketiga ada algoritma genetik, yang mana ini mengsimulasikan proses evolusi untuk mencari solusi yang lebih baik melalui seleksi dan pengacakan. Yang keempat adalah sistem realitas virtual, yang mana ini memungkinkan pengguna merasakan lingkungan simulasi komputer dengan berbagai indera. Yang kelima ada agen cerdas atau intelligent agents, yang mana ini menggantikan perangkat lunak untuk mengetahui pengetahuan, menyelesaikan tugas secara otomatis. Study case-nya yaitu adalah Hillman Group memutuskan untuk mengadopsi solusi business intelligence untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis mereka. Nah, jadi Hillman Group ini adalah perusahaan distribusi barang konsumen yang mengelola ribuan produk dan SKU atau stock keeping units, yang mana tantangan utama dari mereka adalah mereka ini kesulitan dalam memantau kinerja produk secara real time. Jadi mereka itu kesulitan dan serta mengoptimalkan rantai pasokan dan manajemen inventaris. Nah, jadi hal ini mengarah pada kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat, cepat, dan akurat. Hillman Group pada akhirnya mengimplementasikan platform BI untuk menganalisis data dari berbagai sumber seperti data penjualan, stok, data pelanggan secara terpadu. Mereka menggunakan BI ini untuk mengidentifikasi tren penjualan produk, kebutuhan inventaris, serta melakukan analisis prediktif untuk meramalkan permintaan di masa depan. Dengan BI, perusahaan ini dapat menilai kinerja produk lebih efisien, mengurangi stok berlebih, meningkatkan pengelolaan rantai pasokan. Jadi, Hillman Group mampu meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam operasional mereka. Dengan menggunakan data untuk menganalisis tren penjualan dan kinerja produk, perusahaan dapat melakukan perencanaan inventaris yang tepat dan mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional.